Qu'est-ce que tu as comme cours? Kita disaksikan seorang pria bernama Remy. Remy menikah dengan seorang janda yang bernama Martin. Martin sudah dikaruniai anak satu yang bernama Marion. Rumah tangga Remy diambang keretakan karena nafkah yang diberikan oleh Remy masih belum mencukupi janda anak satu itu. Pekerjaan Remy hanya bermain piano di restoran mewah bergaya internasional. Namun cara bermain Remy tidak dinikmati oleh tamu yang makan di situ karena Remy tidak memiliki skill bermain yang bagus. Dan gaji yang diterima oleh Remy tidak cukup untuk memenuhi janda anak satu itu. Hingga Martin harus bekerja sebagai asisten fotografer. Remy yang meminta kepada istrinya itu untuk tidak bekerja. Namun Martin masih butuh untuk membeli kebutuhannya sendiri. Di pagi itu, Martin akan berangkat bekerja. Remy yang meminta kepada istrinya itu untuk menggunakan taksi saja karena mobil Martin sendiri belum pernah diservis. Martin tetap bersikeras untuk menggunakan mobil itu. Namun ketika di perjalanan, mobil yang dibawa Martin mengalami remblong yang menghantarkan dirinya ke alam Konoha. Lalu film beralih kepada anak tiri Remy yang baru datang dari sekolah. Remy sangat ketakutan untuk mengatakan atas kepergian ibunya. Marion merasa jika sikap ayah tirinya itu berbeda, tidak seperti biasanya, karena Remy sangat mencintai anak tirinya itu seperti anak kandungnya sendiri. Remy tidak memiliki keberanian untuk mengatakan secara langsung. Remy tidak mau melihat anak tirinya itu menangis di hadapannya. Langkah yang dilakukan oleh Remy dengan cara menulis di sebuah kertas, dan Remy beralasan untuk pergi berbelanja dan meletakkan surat di meja makan. Setelah Remy kembali, Marion menyadari kenapa ayah tirinya seperti ketakutan, dan Marion langsung memeluk Remy. Remy yang berjanji akan selalu menguatkan Marion dan akan menganggap Marion seperti anaknya sendiri. Singkat cerita, Remy mendatangi ayah kandung Marion dan mengatakan apa yang sudah terjadi kepada mantan istrinya. Ayah Marion sendiri adalah seorang pengusaha bar di setiap kota. Karena ayah Marion merupakan ayah kandung dari Marion, dia meminta izin kepada ayah kandungnya agar Marion tetap tinggal dengannya dan merawat seperti anak kandungnya sendiri. Jelas sang ayah tidak setuju dengan permintaan Remy, dan ia mengatakan jika besok dia akan menjemput putrinya itu. Dan Remy yang sudah pulang ke rumah, Marion meminta jika ia tetap ingin tinggal dengannya dan tidak mau tinggal dengan ayah kandungnya. Namun di keesokan paginya, ketika Marion pulang dari sekolah, dia dikejutkan dengan ayahnya yang sudah berada di rumah. Marion sepertinya kecewa dengan ayah tirinya itu. Akan tetapi Remy merasa kehilangan bukti jika Remy benar-benar sayang dengan anak tirinya itu. Remy dilanda dengan kerinduan. Dia mencoba menghubungi Marion, sekadar ingin mengetahui kabarnya. Namun tanpa sepatah kata pun, Marion tidak berbicara kepada Remy. Scene beralih sebentar. Remy yang sedang bekerja, dia tidak fokus dan bermain amburadul yang membuat dirinya harus kehilangan pekerjaan alias dipecat. Remy yang meratapi kesepiannya itu, tiba-tiba Marion datang kembali. Remy yang melihat Marion kembali, dia langsung memeluk dengan erat. Tidak lama kemudian, secara bersamaan ayah Marion juga datang. Tanpa banyak cincong, ayah Marion langsung ngajak gelut.
dan keduanya sama-sama bonyok. Sebagai anak yang baik, Marion mengobati kedua ayahnya itu. Setelah diobatin, sang ayah tidak bisa memaksa kehendak putrinya itu untuk tetap tinggal dengan ayah tirinya, dan hanya bisa berpesan untuk menjaga Marion layaknya seperti putrinya sendiri. Remy yang sudah pengangguran dan dompetnya menipis, Remy bertanya kepada anak tirinya itu, Marion tidak ada masalah jika dia tinggal dengannya. Marion mengatakan jika dia tidak apa-apa tinggal dengan ayah tirinya itu, walaupun harus kelaparan. Marion memberi saran untuk membuka les piano agar mereka tetap hidup, sedangkan Marion yang pulang larut malam. Remy bertanya, Marion dari mana pulang larut malam? Mario pun menjawab, jika ia ingin membantu ayah tirinya itu untuk mencari nafkah. Marion bekerja sebagai pengasuh anak. Jelas Remy tidak melarang, karena dia sendiri tidak mampu memberi uang jajan. Di tengah malam, Marion yang tidak bisa tidur, dia datang ke kamar ayahnya itu. Remy melihat anak tirinya seperti menyimpan sesuatu. Ayah tirinya meminta untuk menceritakan semua unek-uneknya. Marion mendekati ayah tirinya dan langsung memeluknya. Ia mengatakan, selama ini ia tidak pernah fokus belajar. Yang dia rasakan saat ini, lembahnya sering berdenyut dan basah secara tiba-tiba ketika berpelukan dengan Remy. Remy yang tidak tahu apa maksud anak tirinya itu, hatinya berdebar kencang sembari meluruskan jika itu hanya perubahan saja. Di pagi harinya, Remy yang dipaksa oleh anak tirinya itu untuk bermain bacrot-bacrotan. Namun karena sudah menganggap Marion sebagai putrinya sendiri, ia menolak dan pergi ke rumah saudaranya untuk melampiaskan kekacauan antara ayah tiri dan anak tirinya. Karena ini di luar nurul apabila Marion yang masih berumur 14 tahun sudah berani ngajak bacrot. Ketika hendak pulang ke rumah, Remy memastikan jika Marion sudah terlelap di tempat tidurnya. Betapa terkejutnya kalau Marion berada di kamarnya dalam keadaan siap untuk dibacrot tanpa menggunakan sehelai benang. Lagi-lagi Remy menolak untuk melakukan itu dan Marion kembali ke kamarnya dengan rasa kecewa. Marion tidak putus asa. Di malam harinya dia kembali dan langsung nimbrung. Remy yang imannya setebal baja, ia kembali menolak ajakan Marion untuk berbacrotan. Lalu scene beralih di sekolah. Marion benar-benar tidak fokus belajar. Di sekolah, dia selalu menyendiri dan cenderung melamun. Wali kelasnya menanyakan, Marion akhir-akhir ini sering tidak fokus melakukan segala hal di bidang pelajaran dan seni olahraga, dan juga tidak pernah menyentuh makanan yang sudah disediakan. Tindakan kepala sekolah langsung memanggil kedua ayahnya. Namun ketika ditanya siapa ayah dari Marion, ia menyarankan untuk membawa Marion ke suatu tempat yang bisa membuat Marion merasa sedikit lega. Namun yang terjadi sebenarnya kepada Marion bukan karena dia butuh perubahan udara, melainkan Marion hanya butuh dibacrot saja oleh Remy. Lalu sang ayah membawa Marion ke kota Courchevel. Di dalam kereta, Remy yang sebenarnya sangat berat berpisah dengan Marion, dan sebaliknya Marion meminta satu permintaan yang sekiranya bisa dikabulkan oleh Remy. Remy yang paham betul langsung mendekat dan mengecup bibir Marion, dan akhirnya Marion merasakan ciuman pertamanya yang selama ini didamba-dambakan semasa kecil. Yang perlu Anda ketahui, Marion itu udah tumbuh keinginannya untuk bermain bacrot dengan ayah tirinya. Alasannya karena semasa kecil Marion sering melihat Martin dan Remy melakukan bacrot dengan sangat dahsyat.
yang membuat Marion harus terobsesi untuk melakukan dengan ayah tirinya itu. Kereta berjalan semakin menjauh, yang membuat keduanya kembali berjauhan. Kini Remy kembali murung seperti kapan hari. Apalagi Remy sudah merasakan kecupan dari Marion. Firasat Remy yang yakin jika Marion akan mengabari. Benar saja, Marion mengabari dan mengatakan jika dia dibalut kerinduan, jika kecupannya masih membekas dan masih terasa. Lalu mereka bertemu, lalu mereka memutuskan bertemu tanpa sepengetahuan ayah Marion. Remy yang sampai di apartemen mewah, Marion keluar dan mereka langsung mengobati kerinduan itu dengan bercumbu. Karena keadaan kurang kondusif dan situasi kurang nyaman, Marion meminta untuk menyewa Uyu. Remy hanya terdiam. Lalu mereka pergi ke Uyu terdekat dengan biaya ditanggung oleh Marion. Setelah mereka sudah memesan satu kamar, Marion meminta untuk istirahat terdahulu agar tenaganya kembali full power untuk menjebol gawang Marion. Sedangkan Marion mau pulang sebentar untuk mempersiapkan dirinya dengan mandi dan memakai minyak harum. Dan setelah semua siap dan terjadi hubungan terlarang itu dengan bersemangat untuk bermain bacrot-bacrotan. Singkat cerita, Remy yang sudah habis bacrot anak tirinya sendiri, dia pulang sepertinya penuh penyesalan. Dia merasa berdosa kepada istrinya tercinta. Marion memutuskan untuk pindah ke rumah yang sederhana penuh kelembapan air. Dan Marion yang sudah kembali ke rumah Remy, Marion seperti tidak menyukai rumah itu. Bukan karena alasan, karena rumah yang lembab, melainkan Remy tidak mau sekamar dengannya. Remy kembali menolak untuk diajak bacrot. Alasannya kembali karena umur mereka yang terpaut jauh. Dan jika Remy ingin merasakan bacrot, Remy bisa mencari teman sebayanya agar Marion juga bisa merasakan terong sebayangnya. Dan betul saja, Remy langsung jadi berandalan. Ketika Remy habis pulang bekerja, dia melihat semua teman-teman sebayanya berkumpul sambil menunggak air homer dan beduhun gudang garam. Bahkan Remy melihat anak tirinya itu sudah bermain-main bacrot dengan teman sebayanya. Remy yang melihat anak tirinya itu sudah makin liar. Dia tidak ridho jika Marion berbacrot dengan pria lain. Namun sepertinya Remy sudah menyerah menjadi pahlawan untuk melindungi terongnya dari godaan anak tirinya itu. Dan pada malam itu Marion harus kembali menjebol serambinya dengan ayah tirinya itu, sembari mengatakan jika Marion tidak pernah merasakan enak karena bukan dasar saling suka. Di pagi harinya mereka berdua dibangunkan oleh bel pintu. Mereka yang sedang dilelahkan dengan pembacrotan semalam. Remy membuka pintu itu dan mengejutkan. Ayah Marion menemukan rumah mereka. Remy yang beralasan jika Marion sedang sekolah, namun Marion malah muncul dari kamar Remy. Dan sang ayah menyangka jika mereka sudah bobok bareng. Namun firasat sang ayah sangat kuat jika putrinya sudah bobok bareng dengannya. Singkat cerita, pada suatu malam, Marion yang bekerja mengasuh anak, dia menghampiri Remy jika anak yang diasuh sedang demam. Lalu Remy segera mengatasinya dan memanggil dokter. Dan berbarengan ibu dari anak yang sakit juga datang dengan cepat. Karena sang ibu panik dan tidak bisa keluar, sekalian meminta bantuan kepada Remy untuk dibelikan obat ke apotik. Setelah kembali membeli obat, sepertinya Marion sudah merasakan cemburu kepada ayah tirinya itu. Lalu mereka pulang dan meminjam payung untuk mereka berdua.
karena di luar juga sedang hujan deras. Singkat cerita, di keesokan paginya Remy yang berniat untuk mengembalikan payung itu. Dia dengan tidak sengaja mendengar cara bermain piano gadis itu. Dia terkagum-kagum dengan cara bermainnya. Karena Remy datang untuk mengembalikan payung, ia menghentikan bermainnya hingga mereka dilarutkan dengan secangkir teh dan kecantikan yang membuat Remy kepincut. Karena gadis itu juga menjanda lama, ditinggal oleh suaminya, tiba-tiba bermain bacot dengan dahsyat. Nyatanya Marion juga berada di sana dan mendengar bunyi yang tidak asing di telinganya hingga larut malam, membuat Remy lupa jika dia harus pulang ke rumah. Ketika Remy sudah kembali ke rumah, dia sudah tidak melihat bayangan Marion di rumah. Kini Marion sadar jika orang yang harus menjadi ayah adalah ayah kandungnya sendiri. Marion memutuskan untuk tinggal dengan ayahnya. Dan kini Remy sudah menemukan pengganti wanita seusianya, sedangkan Marion kembali ke jalan yang benar, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleha, dan menjadi anak ayah. Dan film pun selesai.